Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani. Nah, kali ini kita masih di seri belajar CCNA Part 2. Oke, kali ini kita sudah masuk di bab yang ke-12 ya teman-teman, yaitu kita akan bahas tentang static routing. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsep dari routing. Nah, seperti biasa kita akan belajar melalui kasus ya teman-teman. Semisal di sini saya akan menambahkan router kita pilih yang 2811. Nah teman-teman, jadi seperti yang kita sudah pernah bahas di episode yang sebelumnya, kalau router ini dia itu berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat yang berbeda network. Jadi semisal nanti kita akan mencoba untuk studi kasus dengan dua PC yang berbeda network ini. Semisal untuk PC 1 IP-nya 10.10.10.10, kemudian slashnya 24. Kemudian untuk PC 2 dia IP-nya adalah 20.20.20.20 slashnya 24 teman-teman. Nah, ini kan beda network ya teman-teman. Nah, nantinya supaya dia bisa terhubung, supaya PC 1 dan PC 2 dia bisa kirim paket, nah itu bisa dilakukan dengan menghubungkannya menggunakan router teman-teman. Nah, terus teman-teman di sini kita juga akan buat jalurnya. Semisal jalur yang router ini kan ada dua jalur, yang FA0/0 dan FA0/1. Nah, kita buat untuk IP di jalur FA0/0 dulu. Kita tambahkan di sini 10.10.10.1. Nah, jadi ini adalah jalur yang akan digunakan router ketika dia ingin meneruskan paket ke PC satunya. Kemudian di sini juga jalur yang FA0/1 kita tambahkan 20.20.20.1. Oke, sudah teman-teman. Nah, teman-teman, jalur yang tadi kita buat tadi, ini juga nantinya dia akan dijadikan gateway oleh setiap PC-nya. Semisal nanti jalur yang ini FA0/0 itu kan 10.1. Nah, ini bakal dijadikan gateway untuk PC satunya teman-teman. Selanjutnya untuk jalur yang FA0/1 ini juga dia akan dijadikan gateway untuk PC 2-nya. Nah, oke, langsung aja di sini saya akan pasang IP terlebih dahulu untuk PC 1. Kita ke desktop, kemudian IP config. Nah, tadi kan IP-nya 10.10.10.10 ya, teman-teman. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0 karena slash 24. Oke, kita close dulu. Lanjut di PC 2. Ke desktop, IP configuration. Lanjut kita akan pasang IP pada router di setiap jalurnya yang nantinya akan dijadikan gateway oleh PC-nya. Oke, kita bisa buka routernya teman-teman. Kita ke CLI. Ini kita no saja. Nah, kita pergi ke mode enable conf T seperti biasa. Nah, oke, kita mulai di jalur yang sebelah sini dulu, FA0/0. Kita bisa pergi ke interface FA0/0. Enter. Kemudian di sini kita akan pasang IP-nya. IP add. Untuk jalurnya kan pakai IP 10.1 ya. 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya 2/24 jadi 255.255.255.0. Oke, sudah teman-teman, kita enter. Selanjutnya, nah di sini kan masih berwarna merah ya teman-teman port lights-nya. Nah, ini kita akan ubah supaya dia itu sudah menyala atau up. Jadi kita bisa ketik no shutdown atau bisa kita singkat no SH. Oke, di sini sudah hijau teman-teman. Nah, lanjut kita akan konfigurasi juga di interface yang FA0/1. Kita exit dulu, kemudian pergi ke interface FA0/1. Di sini pasang IP-nya. IP-nya itu kan jalurnya 20.20.20.1 teman-teman. Ini kita tinggal ganti saja. Oke, kita bisa di enter. Kemudian jangan lupa no shutdown. Nah, oke, sudah teman-teman. Selanjutnya kita coba nih kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini masih violet ya teman-teman, dikarenakan seperti yang tadi kita bahas, itu PC 1 dia harus pasang gateway-nya dulu. Kita mulai di PC 1 dulu. Kemudian ke IP configuration. Nah, di sini ada default gateway. Kita isikan gateway atau kita isikan IP milik jalur yang FA0/0 yang 10.1. 10.10.10.1. Oke, sudah. Kemudian kita di close saja dan kita ke PC 2. Di sini juga sama teman-teman, pakai IP yang di jalur FA0/1. 20.20.20.1. Kita close saja. Oke, sekarang kita coba akan ping tetapi menggunakan command prompt saja ya teman-teman. Jadi di sini PC 1 dia akan ping ke PC 2-nya. Ping 20.20.20.20. Nah, oke, mungkin pertama itu masih proses ya teman-teman, jadi request timeout. Nah, tetapi selanjutnya dia akan reply TTL seperti ini. Berarti tandanya PC 1 bisa kirim paket ke PC 2 ya teman-teman. Kita coba saja kirim paket menggunakan surat ini.
Nah, oke, sudah successful ya teman-teman. Jadi itulah konsep dari routing, di mana dia menghubungkan PC yang berbeda network. Misal tadi ini PC 10.10 dan yang ini 20.20, supaya dia itu bisa kirim paket atau bisa terhubung ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang static routing. Nah, tetapi di sini kita akan setup dulu untuk topologinya. Di sini untuk topologi ini kita hapus saja teman-teman. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan pasang router lagi. Di sini saya akan menambahkan router yang 2911. Kalian bisa ikuti saja arahan saya membuat topologinya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan mulai pasang IP pada router yang sebelah sini dulu, router 1. Kita bisa buka ke CLI, kemudian di sini kita no. Nah teman-teman, jadi kan kalau sebelumnya itu interface yang kita gunakan kan Fast Ethernet namanya, INT-FA. Nah tetapi karena kita menggunakan router yang 2911, di sini bukan lagi Fast Ethernet teman-teman, melainkan Gigabyte. Nah jadi pada router ini dia itu ada dua jalur. Yang pertama ada jalur gig 0/0 dan yang kedua ada jalur gig 0/1. Nah kita akan mulai pasang IP pada jalur yang sebelah sini dulu, gig 0/0, yang IP-nya itu yang ini. Nah seperti biasa kita ke mode enable, conf t. Kita pergi ke interface gig 0/0. Nah, di sini kita langsung saja pasang IP-nya. IP address 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya /24 jadi 255.255.255.0. Kita enter. Nah, lanjut di sini jangan lupa untuk mengaktifkan interface-nya. Kita ketikkan no shutdown. Oke, sudah teman-teman, di sini sudah hijau. Nah, lanjut kita keluar dulu. Kita langsung pasang IP pada jalur yang gig 0/1. Kita masuk ke interface gig 0/1. Kemudian di sini pasang IP-nya IP add 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita bisa di enter. Jangan lupa no shutdown. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama di router 2-nya. Di sini ke CLI, kemudian ini no. Dan jangan lupa pergi ke enable, conf t. Nah, di router 2 ini juga ada dua jalur, yaitu jalur gig 0/1 dan gig 0/0. Kita mulai di gig 0/0 dulu yang mengarah ke PC 2. Kita pergi ke interface gig 0/1. Kemudian kita pasang IP-nya IP add. Di sini IP-nya ini teman-teman 192.168.2.1. Kemudian /24 jadi subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah hijau. Lanjut di interface yang gig 0/0. Kemudian pergi ke interface gig 0/0. Kemudian kita pasang IP-nya IP add 10.10.10.2. Di sini tidak kelihatan. Sebentar, oke. Ini 10.10.10.2 teman-teman. Kemudian 255.255.255.0. Kita bisa enter, lalu no shutdown. Oke, sudah hijau semua atau sudah menyala semua teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita akan mencoba pasang IP di PC-nya. Kita mulai di PC 1 dulu. Pergi ke desktop, IP config. Dan di sini kita masukkan IP yang ini. 192.168.1.10. Kemudian subnet masknya /24 jadi 255.0. Nah, untuk default gateway kita gunakan IP yang di jalur gig 0/0 pada router satunya, yaitu yang tadi kita pasang di routernya teman-teman, yang pada interface gig 0/0. Ini yang ini kita pasang 192.168.1.1. Oke, sudah. Kalau sudah, kita bisa di close saja. Oke, kita lakukan hal yang sama juga di PC 2. Kita ke desktop, IP config. Untuk PC 2 itu IP-nya 1.2.10 teman-teman. 192.168.2.10. Kemudian subnet masknya 255.0 dan default gateway itu menggunakan IP yang tadi kita pasang di interface gig 0/1 pada router 2-nya, yaitu yang ini, yang 2.1. 192.168.2.1. Kalau sudah, kita bisa di close saja. Nah, teman-teman, di sini kita coba kirim paket nih dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini masih file teman-teman, dikarenakan kita itu belum konfigurasi static routingnya. Nah, kalau tadi kita cuman pasang IP di setiap PC dan routernya, dan kita belum konfigurasi statiknya teman-teman. Nah, untuk membuktikannya kalau kita harus konfigurasi statik, itu kita bisa cek dulu teman-teman ping dari PC 1 ke PC 2 menggunakan CMD. Di sini kita coba pin 192.168.2.10. Nah,
Nah, maka di sini akan langsung destination host unreachable, teman-teman. Dikarenakan kita bisa cek di router 1. Ini kita exit saja, kita do show IP route. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat di sini belum ada IP 192.168.2.10 ya, teman-teman. Jadi IP ini dia itu belum terdaftar di routernya milik PC1, teman-teman. Yang di sini hanya ada IP milik router 1 sendiri, belum ada IP milik router 2 dan PC2. Nah, maka dari itu kita harus melakukan konfigurasi yang namanya static routing. Nah, teman-teman, di sini saya akan jelasin dulu. Untuk konfigurasi static routing itu ada dua. Yang pertama itu ada source atau asal ya, teman-teman. Jadi asal dari IP-nya itu dari mana, dan kemudian ada juga yang namanya destination. Jadi destination itu dia diibaratkan tujuannya itu mau kemana. Jadi yang pertama tadi ada asal IP-nya itu dari mana, dan kemudian tujuannya itu ingin mengirim kemana. Nah, oke, kita kembali lagi ke router 1. Di sini kita akan mencoba untuk konfigurasinya. Di sini kan kita di router 1, berarti tandanya si PC1 yang di sini yaitu ingin kirim paket ke PC2 yang router 2 ini. Jadi caranya kita ketik IP route. Nah, di sini kita tuliskan nih tujuan dari router 1 atau tujuan dari PC1 itu dia mau kemana. Nah, jadi karena PC1 dia ingin terhubung ke PC2, maka kita harus tuliskan IP dari PC2-nya. Tetapi teman-teman, di sini tidak menuliskan langsung 2.10 nih, melainkan kita harus menuliskan networknya. Jadi 192.168.2.0 seperti ini. Lalu di sini jangan lupa subnet masknya itu kan /24. Jadi 255.255.255.0. Nah, tidak sampai di situ, kita juga harus menuliskan jalurnya nih. Jadi kan kalau PC1 dia ingin terhubung ke PC2, itu dia itu lewat jalur mana, teman-teman? Jadi teman-teman, kalau si PC1 dia itu ingin terhubung ke PC2, maka dia harus melewati jalur yang gig 0/0 yang ada di router 2-nya, yaitu yang IP-nya ini, teman-teman. Nah, jadi bisa langsung kita tuliskan jalurnya itu 10.10.10.2. Kita bisa di enter. Nah, kita bisa cek lagi nih dengan do show IP route. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada informasi statik pada IP 2.0. Di sini kalian bisa lihat di sini statik, berarti tandanya ini IP yang kita buat manual. Nah, teman-teman, perlu juga kita meng-ACC dari router 2-nya. Tadi kan kita sudah buat konfigurasi routingnya melalui router 1. Nah, tetapi di router 2-nya ini dia belum tahu, teman-teman. Sini pergi ke enable conft. Oke, untuk perintahnya sama, kita ketik IP route. Kemudian di sini kita langsung tuliskan tujuannya. Karena kan ini asalnya dari PC2 ingin terhubung ke PC1. Berarti tujuannya adalah IP milik PC1. Tapi di sini kita nulisnya itu networknya ya, teman-teman. Jadi tidak langsung seperti ini. Kita tulis 192.168.1.0 seperti ini. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini lewat jalur mana nih, teman-teman? Jadi si PC2 ingin terhubung ke PC1, dia harus melalui atau melewati jalur milik gig 0/0/1 milik router satunya, yaitu yang ini, teman-teman. Jadi kita bisa tulisin jalurnya 10.10.10.1. Oke, kita bisa enter. Kita coba do show IP route. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada informasi statik, yaitu IP milik PC1 dengan jalur milik router satunya ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba pengujian, teman-teman. Di sini kita akan coba ping di PC satunya. Di sini masih di command prompt. Kita coba ping dari PC1 ke PC2. Ping 192.168.2.10. Nah, mungkin ini masih proses, teman-teman. Untuk awal-awal masih proses. Kita bisa tunggu. Nah, seterusnya itu akan reply TTL, atau bisa kita coba sekali lagi. Nah, oke, di sini sudah langsung TTL, teman-teman. Atau bisa juga kita coba dengan kirim surat atau kirim paket dari PC1 ke PC2. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba nih untuk konfigurasi static routing pada 3 router. Kalau di sini kan kita hanya 2 router ya, teman-teman. Di sini kita langsung saja tambahkan 1 router lagi. Nah, oke, di sini kita bisa langsung konfigurasi di router 3-nya. Kita ke CLI, kemudian ini kita no, dan di sini pergi ke enable conft. Nah, di sini ada 2 jalur juga ya, teman-teman. Ada jalur gig 0/0 dan gig 0/1. Kita mulai di jalur yang mengarah ke PC3 dulu, yaitu gig 0/0. Di sini kita pergi ke interface gig 0/0. Di sini seperti biasa pasang IP-nya, IP add. Untuk IP di jalur ini yang ini 192.168.3.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, sudah hijau, teman-teman. Lanjut di jalur yang ke
router 2-nya, yaitu yang gig 0/1. Pergi ke interface gig 0/1, kemudian masukkan IP add. Untuk IP-nya itu 20.2. 20.20.20.2. Kemudian subnet masknya 255, 255, 255.0. Enter. Lalu jangan lupa no shutdown. Nah lanjut, di sini kita juga harus konfigurasi satu interface lagi di router 2-nya. Karena tadi kan kita sudah menambah router baru lagi. Maka di sini juga ada interface baru lagi teman-teman, yaitu gig 0/2. Kita bisa masuk ke router 2. Di sini kita masuk ke interface gig 0/2. Enter. Lalu kita pasang IP-nya, IP add. Di sini IP-nya itu 20.1. 20.20.20.1. Jangan lupa subnet mask 255.0. Kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, di sini sudah hijau teman-teman. Di sini kita bisa langsung pasang untuk IP PC-nya teman-teman. Pergi ke desktop, IP config. Di sini untuk IP-nya itu 192.168.3.10. Kemudian subnet mask 255.0 dan gateway-nya pakai IP yang di jalur gig 0/0, yaitu yang di router 3 tadi, yang kita isikan tadi 192.168.3.1. Oke, kalau sudah kita close saja. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah pasang untuk IP-nya. Nah sekarang kita akan konfigurasi statiknya nih. Nah kita mulai di router 2 dulu supaya si PC 3 dan router 3 ini dia terdaftar IP-nya. Di sini kita masuk saja. Nah oke, kita exit dulu teman-teman. Kita bisa ketikkan IP route. Nah di sini kita tuliskan tujuannya. Kalau router 2 berarti kan PC 2. PC 2 ingin terhubung ke PC 3. Maka kita tuliskan tujuannya yang IP ini 192.168.3.0. Jangan lupa untuk tuliskannya itu network ya teman-teman, bukan IP sepenuhnya. Kemudian subnet mask 255.0. Nah jalurnya, kalau PC 2 ini si router 2 ingin terhubung ke PC 3, maka dia harus melewati jalur yang gig 0/1 milik router 3-nya, yaitu yang 20.2. Jadi kita tuliskan jalurnya 20.20.20.2. Kita bisa di enter. Nah sekarang kita akan static routing di router 3-nya teman-teman. Nah bisa dibilang router 3 ini kan dia baru bergabung ya teman-teman. Jadi dia belum ada konfigurasi routing ke PC 2 dan PC 1. Nah maka dari itu kita harus melakukan dua konfigurasi routing teman-teman, yaitu yang mengarah ke PC 1 dan PC 2. Kita mulai di PC 2 yang mengarah ke PC 2 dulu. Di sini kita exit dulu, kemudian IP route. Nah di sini kan router 3, yaitu PC 3 dia ingin terhubung ke PC 2, maka tujuannya 2.0. 192.168.2.0. Kemudian subnet mask 255.255.255.0. Nah jalurnya berarti PC 3 dia harus melewati interface gig 0/2 yang ini 20.1 teman-teman, karena dia ingin terhubung ke PC 2. Jadi kita tuliskan 20.20.20.1. Nah jadi formatnya ini adalah IP tujuan, kemudian ini adalah subnet mask, dan ini adalah jalurnya teman-teman, atau via-nya. Nah lanjut kita akan static routing pada yang mengarah ke PC satunya. Jadi di sini kita ketikkan IP route. Di sini kan IP tujuannya kan berarti PC 1 teman-teman, karena PC 3 ini ingin terhubung ke PC 1. Jadi networknya itu 1.0. Kemudian subnet mask 255.255.255.0. Nah untuk jalur yang digunakan itu sama teman-teman, menggunakan jalur yang tadi, yang interface gig 0/2 milik router 2-nya, yaitu yang 20.1 ini. Kita tuliskan 20.20.20.1. Oke, kalau sudah kita bisa di enter. Kita tuliskan 20.1, terus kita enter. Oke, sekarang di router 3 itu sudah untuk yang mengarah PC 2 dan PC 1. Di router 2 juga sudah untuk yang mengarah ke PC 1 dan PC 3. Sekarang yang di router satunya nih. Tadi kan router Nah, oke teman-teman, untuk router 3 ini kan dia sudah static routing untuk PC yang mengarah ke PC 2 dan PC 3 ya teman-teman. Dan untuk router 2 juga dia sudah konfigurasi static routing ke PC yang 3 dan PC yang pertama, yang 1. Nah, selanjutnya dari router 1 nih, dia kan baru konfigurasi static routing di PC 2 saja. Nah, kita akan lakukan konfigurasi static routing yang mengarah ke PC 3 atau router 3 ini. Kita masuk saja ke sini. Enable const. Kita ketikkan IP route. Nah, karena di sini router 1, maka PC 1 dia ingin terhubung ke PC 3, yaitu berarti tujuannya ini 3.0 atau IP PC 3. 192.168.3.0. Kemudian subnet mask 255.255.255.0. Nah, jalur yang digunakan untuk PC 1 dia ingin terhubung ke PC 3 adalah jalur yang interface gig 0/0 milik router 2-nya teman-teman, yaitu yang 10.2.
kita bisa tulisin 10.10.10.2. Nah, oke, kita bisa di enter. Nah, oke, kita sudah melakukan semua konfigurasi routing pada setiap routernya. Nah, kita akan coba pengujian di PC 1, semisal dia ingin ping ke PC 3. Sini saya kecilkan dulu, teman-teman. Di sini PC 1 ping ke PC 3, yaitu IP-nya 3.10. 192.168.3.10. Enter. Nah, mungkin di sini masih awal-awal, teman-teman, jadi masih proses. Ini masih request timeout. Nah, oke, selanjutnya ini sudah TTL. Kita coba satu kali lagi. Oke, sudah TTL ya, teman-teman, sudah berhasil. Atau kita juga bisa coba kirim surat, semisal dari PC 3 ke PC 2, ini successful. Kemudian dari PC 3 ke PC 1, ini juga successful, teman-teman. Jadi intinya kalau PC 1 dia ingin terhubung ke PC 2 dan PC 3, maka jalur yang bisa digunakan itu adalah dia harus melewati jalur yang ini, 10.2. Nah, selanjutnya kalau PC 2 ingin terhubung ke PC 1, maka jalur yang digunakan adalah yang ini. Nah, tetapi kalau ingin terhubung ke PC 3, maka jalur yang digunakan adalah yang ini, 20.2. Nah, yang terakhir, kalau PC 3 ingin terhubung ke PC 1 dan PC 2, maka jalur yang bisa dilewati atau jalur yang digunakan adalah yang ini, yang 20.1 ya, teman-teman. Jadi yang perlu dipahami itu adalah jalur lewatnya ya, teman-teman, atau via-nya. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar untuk static routing pada VLAN. Di sini kita akan setup dulu untuk topologinya. Kalian bisa ikuti saja, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuat tambahan topologinya. Jadi di sini saya akan buat untuk area yang kuning ini adalah kita akan buat supaya ini VLAN 10 dan IP-nya adalah 172.168.1.1/24. Kemudian yang area pink ini adalah VLAN 20 dengan IP 172.168.2.1/24. Oh ya, teman-teman, untuk yang pada router 3 ke switch juga harus membutuhkan IP ya, teman-teman. Di sini saya akan membuat untuk IP-nya 30.30.30.1/24. Oke, teman-teman, pertama-tama di sini kita akan buat VLAN-nya dulu di switch-nya. Di sini kita bisa buka switch-nya, kemudian ke CLI. Nah, di sini kita ke mode enable, conf t. Nah, di sini kita akan buat dulu VLAN 10. Kemudian kita juga buat VLAN 20. Di sini kita coba cek do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan setiap PC-nya ke VLAN-nya. Kita mulai di VLAN 10 dulu. Di sini ada PC 4 dan PC 5, yaitu menggunakan interface FA0/2 sampai 3. Kita bisa interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian kita buat dulu nih untuk mode aksesnya, karena kan dari switch ke PC dia menggunakan mode akses. Jadi kita buat switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, sudah, teman-teman. Selanjutnya ke VLAN yang 20. Di sini ada interface FA0/4 sampai 5. Interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah, teman-teman, di sini untuk kabel yang mengarah ke router 3 ini masih merah, teman-teman. Jadi di sini kita pergi ke router 3 dan kita pergi ke interface yang mengarah ke switch-nya. Ini enable, conf t. Kemudian di sini interface gig 0/2, interface gig 0/2. Nah, di sini kita no shutdown, teman-teman. Oke, di sini sudah hijau. Nah, kemudian di sini kita ketik encapsulation 1.q 10. Ini untuk VLAN 10 ya, teman-teman. Kemudian kita bisa di enter. Nah, kita masukkan IP address untuk VLAN 10-nya, yaitu yang ini. Kita ketik saja 172.168.1.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita keluar untuk membuat sub interface yang VLAN 20-nya juga. Di sini kita pergi ke interface gig 0/2.20. Kemudian di sini encapsulation.1q20, teman-teman. Nah, kemudian di sini barulah kita ketikkan IP-nya. Untuk IP-nya 172.168.2.1. Ini kita ganti saja. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kalau sudah, kita enter. Oke, sudah, teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Oke, kalian bisa lihat, teman-teman, di sini untuk sub interface yang gig 0/2 sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20-nya.
Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan pasang untuk IP di PC-nya. Kita mulai di PC yang di VLAN 10 yang PC 4 dulu. Kemudian ke desktop, IP configuration. Nah, di sini semisal saya akan pasang 172.168, kemudian 1.2 teman-teman. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Nah, kemudian untuk default gateway, kita pasang IP yang tadi kita jadikan sub interface-nya teman-teman, yaitu yang IP ini. 172.168.1.1. Kalau sudah, kita bisa di close saja. Kemudian kita lanjut di PC yang kelima. Di sini IP-nya 1.3 teman-teman. Saya akan buat 172.168.1.3. Di sini untuk IP-nya saya akan buat 172.168.1.3. Kemudian subnet masknya 255.0. Nah, default gateway-nya sama, sub interface yang VLAN 10 tadi, 172.168.1.1. Kita bisa di close saja. Nah, lanjut di VLAN yang 20-nya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa langsung pengujian dulu. Kita coba kirim paket yang ini, PC 6 ke PC 7. Ini sudah successful. Kemudian PC 4 ke PC 5, ini juga sudah successful. Nah, kita coba dari PC 6 ke PC 4. Nah, di sini masih violet ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi statik. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya pada router menuju switch itu kan menggunakan IP. Ini IP-nya 30.1. Nah, tetapi kalau dari switch ke router itu kita harus konfigurasi terang dulu. Jadi kita bisa buka switch satunya. Ini kita buka, kita pergi ke mode enable, conf T. Nah, kita pergi ke interface yang mengarah ke router 3. Di sini FA0C1. Interface FA0C1. Nah, di sini kita ketikkan switch port mode terang. Kita bisa di enter. Oke, sudah. Lanjut kita coba cek nih di PC yang 4. Kita coba ping menggunakan command prompt. Di sini kita ping dari PC 4 ke PC 6. Ini ping IP PC 6 172.168, kemudian 2.2, enter. Nah, teman-teman, mungkin ini masih ada error. Di sini hanya reply-nya satu kali. Kita coba satu kali lagi. Nah, oke, di sini sudah reply TTL teman-teman, berarti tandanya berhasil. Nah, kita coba saja kirim paket dari PC 4 ke PC 6. Ini sudah successful. Kita coba lagi dari PC 5 ke PC 7. Ini masih proses teman-teman, kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya teman. Nah, kita juga bisa coba teman-teman kirim paket dari yang PC di router 3 ke PC yang di VLAN 20. Ini sudah successful. Kita coba lagi dari PC 3 ke PC yang ini PC 5. Ini juga sudah successful. Nah, teman-teman, tetapi coba kita kirim paket dari yang PC 2 yang di router 2 ke PC 7 yang di VLAN 20. Nah, di sini masih violet teman-teman, dikarenakan kita belum konfigurasi static routingnya. Kalau tadi yang di PC 3 router 3 ini berhasil kan karena kita konfigurasi terangnya ya teman-teman, untuk dari switch ke router 3-nya. Tetapi kalau dari router 1 ke dari router 1 dan router 2, ini kita harus konfigurasi static routingnya dulu, untuk supaya terhubung ke PC yang ada di VLAN 10 dan 20. Kita mulai saja konfigurasi static routingnya di router 1. Di sini kita pergi ke mode enable, conf T. Nah, di sini kita ketikkan IP route. Nah, untuk tujuannya kan karena ini dari router 1, dia ingin terhubung ke semisal VLAN 10 dulu. Di sini kita ketikkan tujuannya itu IP yang ini. 172.168.1.0. Jadi bukan sebelumnya IP ini teman-teman. Jadi kita harus menuliskan networknya dari si VLAN 10-nya, yaitu 1.0, kemudian subnet masknya 255.255.0. Nah, kemudian kita tuliskan jalur yang akan digunakan. Karena di sini dari router 1 ingin terhubung ke VLAN 10, maka jalur yang harus dilewati adalah jalur yang ini, yang 10.2. Kita bisa tulis 10.10.10.2. Oke, sudah, kita bisa di enter. Nah, oke, di sini untuk VLAN 10-nya sudah. Sekarang kita lanjut VLAN 20. Di sini berarti kita hanya mengubah tujuannya saja, karena di sini VLAN 20 IP-nya itu 2.0 atau networknya itu 2.0 teman-teman. Di sini kita ganti 2.0, kemudian jalur yang digunakan pun sama, menggunakan jalur yang ini 10.2. Karena ini adalah jalur yang pertama dilewati. Kemudian kita bisa di enter. Oke, kita sudah konfigurasi static routing di router 1. Lanjut kita konfigurasi static routing di router 2-nya. Di sini pergi ke mode enable, conf T. Nah, kita akan static routing yang VLAN 10 dulu, ke VLAN 10, IP route. Di sini tujuannya kan karena dari router 2, ini asalnya dari router 2, ingin menuju ke VLAN 10.
yaitu kita tulis yang ini dulu, VLAN 10 172.168.1.0. Ini kita tuliskan networknya 255.255.255.0. Lanjut, jalur yang digunakan adalah jalur yang milik ini teman-teman, milik interface gig 0C1 milik router 3-nya, yaitu yang 20.2, karena ini adalah jalur yang pertama kali dilewati. Kita tulis jalurnya 20.20.2. Kita bisa di enter. Lalu kita lanjut untuk VLAN yang 20. Di sini kita cukup ganti saja tujuannya 2.0, karena di sini IP VLAN 20 networknya itu 2.0. Enter. Oke, kita sudah konfigurasi static routingnya pada semua routernya. Nah, kita coba lagi teman-teman untuk kirim paket, semisal dari PC 2 ke PC 7 yang ada di VLAN 20. Nah, di sini sudah successful teman-teman. Kita coba lagi dari PC 1 ke VLAN 10 yang PC 5. Nah, di sini juga sudah successful, dikarenakan tadi kita sudah konfigurasi static routingnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Nah, jangan lupa subscribe YouTube Klik dan juga @mentor kecil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.